Baik, terima kasih Ibu Silmi telah memaparkan bagaimana cara membuat laporan keuangan sederhana yang tadi kita lebih detailnya menggunakan SAKMKM. Jadi ada 3 laporan yang biasanya mempermudah para pelaku usaha UMKM tentunya untuk menyusun laporan keuangan tersebut. Jadi walaupun sederhana, tapi Bu Silmi telah menyampaikan secara detail. Terima kasih Bu Silmi dan saya yakin dan percaya ini Bapak Ibu di sini udah banyak yang mau bertanya bagaimana penyusunan laporannya karena memang hal pertama yang harus dipersiapkan tadi itu ya pembukuan yang atau pencatatan transaksi harian yang mungkin menjadi salah satu tantangan bagi kita sebagai pelaku UMKM itu sendiri. Jadi sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi Bapak dan Ibu dipersilakan untuk raise hand atau untuk bisa di kolom chat untuk bertanya. Nanti saya akan menyerahkan ke narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Pada Bapak Ibu, saya persilahkan. Ada yang mau bertanya? Ibu Rita Rani mau bertanya? Oke, mungkin ada pertanyaan dari kolom chat Ibu Silmi, dari Bapak atau Ibu Kribab Realis dari Pekanbaru ini. Jadi pertanyaannya, apakah ada aplikasi untuk UMKM untuk membuat laporan keuangan ini? Mungkin Langsung dijawab aja ya, Ibu Laura. boleh, boleh. Boleh Ibu Silmi, mungkin pertanyaan pertama dari Bapak Kribab Realis dari Pekanbaru yang menanyakan ada aplikasinya nggak ini Mbak untuk membuat laporan keuangan UMKM? Pada Bu Silmi dipersilakan. Oke, terima kasih Bapak Ribab Realis atas pertanyaannya. Ini dari Pekanbaru ya Pak. Nah, jadi Pak, untuk aplikasinya ini ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Kalau yang berbayar itu banyak kita bisa minta bantu kepada biasanya itu yang bikin ini ya, apa namanya Bu Laura yang bikin-bikin program itu loh. Misalnya kayak ada yang nama programnya Vega atau apa gitu. Jadi biasanya dulu waktu saya di Mayora itu ada sebuah program, jadi kita tinggal ngetikin nanti transaksi itu langsung masuk sesuai dengan posisinya masing-masing gitu. Nah, tapi itu berbayar. Nah, kalau yang gratisnya kita bisa pakai Microsoft Excel Bapak Ibu. Jadi kalau kita pakai di Microsoft Excel itu ini apa sih namanya? Kecenderungan untuk salah itu sangat minim karena kan di sana ada rumusnya nih, ada rumus sum untuk menjumlahkan, ada untuk membagi gitu. Nah, jadi biasanya sih kalau mau yang free gitu ya, Bapak bisa bikin di Microsoft Excel sesuai dengan format yang udah saya lampirkan tadi kayak gitu. Ya gitu sih, Bu Laura. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Bu Silmi. Masih ada pertanyaan lanjutan Bapak Kribab Realis? Ada raise hand ini. Ya, silakan Bapak, Ibu. Oh, Bu. Ibu. Ini kan bapak-bapak Iya, makasih Ibu. pameran ini. Ini Mbak, untuk yang dari hasil jawaban dari Mbak tadi, itu kan ada yang berbayar aplikasinya, ada yang free gitu kan. Kalau yang free itu mungkin dari Microsoft Excel, Mak bilang kan saya selama ini kan udah yang pakai Microsoft Excel, tapi kan itu cenderung lama kita ngerjainnya ya, meskipun masih pakai rumus-rumus dari MS Excel, tapi kan agak lama gitu Mbak kalau untuk membuat laporan keuangan ini. Jadi pernah waktu itu mendapatkan aplikasi Siapi, tapi kalau aplikasi Siapi ini cenderung dia kalau dari penjualannya itu kurang akurat gitu, karena UMKM ini kan kadang penjualan kita itu kan ada yang cash, ada juga kalau seumpamanya kita punya mitra gitu kayak toko-toko itu kan sistemnya karena konsinyasi ya. Jadi di aplikasi Siapi itu dia kan nggak ada pembayaran sistem konsinyasi gitu. Nah, jadi kalau kita pakai itu Microsoft Excel pun kayaknya agak ribet juga gitu, karena kita kan kadang-kadang UMKM ini si pemiliknya itu
bisa dikatakan ya semuanya juga dia yang menjalankan. Kadang produksi dia ikut produksi, kadang-kadang memang udah ada karyawan sih, saya udah ada karyawan, tapi kadang-kadang masih tetap juga saya bantu gitu. Terus dari segi pemasaran juga masih saya juga. Sudah itu ya untuk ngantar barang kadang masih saya juga. Jadi kadang untuk pencatatan laporan keuangan itu cenderung seringkali sih sempit waktunya gitu Mbak. Jadi kalau seumpamanya memakai sistem aplikasi kan mungkin kita cuman kayak yang Mbak bilang tadi ada programnya gitu ya. Jadi kita tinggal mungkin ketik kasnya aja. Nah, jadi dia sudah nanti dia sudah masuk ke apa? Ke buku besarnya sampai ke laba rugi atau neracanya gitu. Maksudnya yang seperti itu ada nggak Mbak yang free-nya gitu aplikasinya yang sederhana seperti yang Mbak bilang tadi. Iya, Bu. Jadi kalau yang seperti itu ada, tapi itu berbayar, Bu. Sejauh ini saya belum mendengar atau belum mengetahui kalau ada aplikasi yang sedemikian rupa yang tidak berbayar gitu, Bu. Gitu. Jadi kalau yang nggak berbayar itu sih biasanya emang di Microsoft Excel aja sih, Bu. Kalau untuk yang pas kita input langsung masuk ke laporan posisi keuangan, langsung ke ini. Atau mungkin dari Kak Indah, Kak, pernah dengar, Kak? Sorry, baru masuk. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Silmi, terima kasih banyak. Mohon maaf tadi ada yang juga harus dikerjakan deadline-nya. Tapi alhamdulillah sudah selesai. Makasih Ibu dari Pekanbaru ya Ibu. Tadi saya mohon maaf tidak mendengar dari usahanya Bu. Gini, Saya snack dan Jadi kemarin itu ya mungkin Silmi karena juga kemarin baru bergabung dengan kami. Jadi ada juga aplikasi sebenarnya Ibu yang bisa nanti dicoba ya Bu ya, coba dicek juga dari Bank Indonesia. Si Apik namanya Bu. Si Apik. ya pernah saya sudah aplikasi itu. Cuman kurang akurat untuk di bagian penjualannya itu Mbak. Mereka di Siapi itu nggak ada sistem penjualan ini fungsinya sih. Jadi pas begitu saya SPT tahunan, nah itu dari pihak kantor pajaknya itu nggak bisa pakai aplikasi itu. Mereka kan butuh ini laporan laporan rugi dan neraca kan kalau kita lapor SPT tahunan gitu kan. Jadi karena kurang akurat di situ. Jadi kalau pakai yang Siapi itu cenderung dia itu seolah-olah pembayarannya itu sudah cash semua, padahal itu kan belum seumpamanya kita ada mitra ABC gitu ya. Nah, yang si A mungkin pembayaran selalu cash, tapi yang B, mitra yang B, yang C itu konsinyasi. Jadi padahal sebenarnya itu kan belum cash semuanya kita terima hasil penjualannya gitu. Nah, tapi di program di aplikasi Siapi itu dia seolah-olah penjualannya itu sudah cash semua, padahal itu kan belum bersifat jadi uang gitu, belum terjual produk kita yang ada. Kok tegang nih Tria? Iya, gantilah ke biru akuntansi. Melakukan dia perlu juga Ibu tahu akun-akunnya gitu Bu. Tadi kan Silmi sudah sampaikan juga di awal bahwa ada akun-akun di dalam laporan keuangan, apakah itu laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan. Misalnya kayak laporan laba rugi berarti pendapatan dan beban di situ. Nah, kalau misalnya si Apik itu Ibu udah pernah coba udah berapa lama? Maksudnya udah karena di awal itu ketika si Apik itu kan kita harus catat saldo awal dulu ya Bu ya. Maksudnya kan nggak mungkin tiba-tiba nanti ada penjualan. Berarti Ibu harus catat dulu saldo awalnya berupa kas yang Ibu punya sekarang. Ya, Bu Sri, videonya mati. Kemudian kas yang Ibu punya. Kemudian kalau misalnya Ibu punya piutang dengan beberapa... kurang kedengeran suaranya. Jadi saya tempel di telinga. Jadi saya matikan. Mohon maaf, saya matikan. Nggak apa-apa, Bu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Jadi,
Ya menurut Indah ya Bu ya, mungkin kalau Ibu udah berapa lama pakai si Apiknya? Karena selama ini kan itu sudah, karena kami pun juga sebenarnya baru saja ini juga bekerja sama dengan BI juga Bu untuk ya membantu UMKM dalam menggunakan aplikasi si Apik ini gitu ya Bu ya. Ya lagi-lagi memang, tapi sejauh ini sih belum ada juga ya kemarin cerita. Mungkin UMKM karena kan ada yang tidak konsisten juga Bu ya untuk membuat laporan keuangan. Kadang mungkin kalau udah mentok, udahlah nggak usah bikin lagi gitu. Tapi kalau dari apa ya sistemnya, kemudian beberapa informasi yang disampaikan itu sebenarnya sangat memudahkan sih Bu. Jadi misalnya ketika Ibu punya aset tetap apa ya berupa mesin, misalnya anggaplah nih kayak kalau Ibu apa usaha keripik tadi ya, misalnya kayak ada mesin apalah gitu kayak pemotong atau apa. Nah itu kan masuk aset tetap tuh. Nah itu kan kalau di akuntansi kita ada penyusutannya. Nah di dalam aplikasi itu dia udah otomatis mencatat masa manfaat dari mesin itu, misalnya 4 tahun. Nah nanti Iya. kalau misalnya, nah dia akan otomatis tuh, kita nggak mikirin apa sih masa manfaat mesin tuh nggak pikirin karena dia ada di aplikasi itu udah otomatis. Tinggal pilih aja aset tetap jenis apa. Nah, terus tadi kata misalnya ada yang kita jual bukan pengalaman ini sih nggak harus cash. Ada yang kredit juga. Jadi jatuhnya piutang ya Bu ya kalau kalau misalnya kita jual kredit. Nah gitu kira-kira. Mungkin nanti dicoba lagi Bu kan kan dia bisa tambah usaha misalnya Ibu mau coba latihan atau apa ya kan nggak harus terlalu real kan masuk saya tambah usaha coba Ibu coba lagi yang tapi memang data awal itu harus valid Bu. Jadi Ibu harus catat semua data awalnya dulu. Misalnya modal awalnya berapa gitu kan modal Ibu terus cash-nya berapa. Kemudian piutangnya berapa. Karena kalau tidak ada saldo awalnya otomatis kan akan salah nanti itu Bu laporan keuangannya. Karena masa modal awal aja nggak ada, tiba-tiba ada penjualan gitu kan. Masa cash aja misalnya nggak ada, tapi tiba-tiba udah beli perlengkapan atau persediaan. Nah, itu sih, Bu. Coba, mungkin... Ya. Ada sih Mbak, saya memang udah catat dari awal, dari pertama kali ini ya, dari modal, setoran modal pertama kali. Cuman yang kendalanya itu pas di saat penjualannya itu Mbak. Oh, iya. Terus satu lagi, selain penjualan, kita satu lagi yang namanya UMKM ini, kita kan cenderung kita seringkali ada kayak memberikan tester gitu ya Mbak ya. Nah Oh, itu kan oke. kalau dalam laporan keuangan, itu kan jadi beban iklan atau Yes. beban promo gitu ya Ya, Mbak ya. Ya, betul, Jadi Bu. beban iklan atau beban promo itu sebenarnya kan stok kita itu kan berkurang. Kalau di aplikasi Shopee Mbak ya, stok kita Betul. berkurang. Nah terus tapi itu kan nggak kita jadi uang, maksudnya nggak kita jual gitu kan. Ya, tapi Stok karena masuknya ke beban tadi kan Bu ya, yang pertama bebannya jadinya, ya kan? gimana? Yang pertama bebannya yang untuk iklan tadi jadinya kan Bu. Sama kayak tadi kalau kita bicara akuntansi kan ada debit dan kredit. Nah, jadi misalnya ketika ada apa tadi beban persediaan apa ya Ibu tadi beri ke orang dalam bentuk dasar kan, tapi kan disampaikan dalam bentuk nilai kan kita catatkan Bu ya. Ya, Ibu, jadi itu lawannya apa ya Mbak? Kalau seumpamanya kita kan memberikan tester gitu, umpamanya kepada si A gitu kan. Nah, terus kan persediaan kita, stok persediaan berarti kan berkurang. Terus itu nilai uang kita juga kan berkurang. Itu kan jadi beban promo atau beban iklan. Nah, sementara dua-duanya itu kan kredit gitu kan. Jadi kalau untuk di debitnya lawannya apa itu Mbak jadinya? Untuk di debitnya akunnya apa? beban itu Bu. Sebenarnya kalau di aplikasi Ibu nggak mikirin jurnal loh di situ di aplikasi itu ya. Ibu nggak mikirin jurnal karena dia akan menjurnal sendiri di aplikasi itu. Jadi Ibu nggak mikirin ini debit kayak apa ya normalnya di debit atau kredit. Tapi kan nilainya yang Ibu akan hitung gitu kan ya. Sebenarnya ini Kak Ima kita sebenarnya bisa follow up juga nih ya Kak Ima karena ini kan semacam apa ya Bu ya. Karena nanti mungkin akan ada kita akan melakukan workshop berbasis aplikasi digital begitu ya Silmia. Jadi mungkin nanti di situ kita bisa lebih detail lagi tuh Bu. Nah, memang hari ini itu yang di-share sama Bu Silmi juga hanya sekedar untuk informasi awal atau informasi umum berkaitan dengan laporan keuangan. Nah, mungkin hanya satu misalnya Bu Sri yang sudah pernah pakai aplikasi, tapi mungkin yang lain belum pernah begitu kan. Nah,
Makanya Hmm? kami akan ada terus untuk yang Inbistek, kami nanti akan lakukan lagi misalnya pendampingan khusus untuk menggunakan aplikasi itu. Jadi mungkin kalau sekarang kita Ya, coba kita kan nggak adakan ada online mungkin waktunya Bu ya. Indah, bisa juga kita Yes. adakan offline maksudnya. Ya, offline. Dari Ya, Pekanbaru nih Bu Sri. Ya. nanti Jadi diundang. gitu Bu Sri. Boleh nanti bisa DM Inbistek juga ya Mi ya, atau ke Bu Silmi juga kita nanti bisa. Kalau Ibu mau ngobrol lebih ini lagi ya Bu, karena kan kalau di sini takutnya nanti yang lain juga ada kesempatan untuk bertanya. Begitu Bu Sri, boleh nanti hubungi. Boleh Ini silakan, Bu. ini Mbak, boleh share nomor WA-nya mungkin di ini Boleh. di kolom chat gitu biar Oke. mungkin bisa lanjut di kolom itu di WA. Boleh. Boleh Bu. Ibu juga Ibu udah lihat Instagram Inbistek? Iya Bu. Instagram Inbistek Unan juga boleh, nanti di DM aja nomornya kali ya. Saya ini aja ya. Chat. Oke, siap. Tolong di kolom chat ya Mbak ya. Terima Iya, kasih. Mbak. Ya, Assalamualaikum. sama terima kasih Bu. Bu Silmi izin Bu Silmi, Kak Indah mau turun ke bawah karena ada kegiatan jam 4 di bawah. Bapak Ibu, silakan dilanjut ya Bu Lara. Thank you Lara, Silmi. Saya juga izin live ya, maka ini semoga sukses. Ada seminar ya. Ya, makasih Oke. Mas Indah. Terima kasih ya, Ya. Silmi Lara, thank you. Oke. Oke, baik. Terima kasih juga Bu Sri atas pertanyaannya. Jadi tadi kesimpulannya memang nanti kita akan bantu follow up untuk membantu Ibu lebih lanjut bagaimana penggunaan atau pengisian di si Apik tadi. Jadi si Apik juga memang salah satu dari aplikasi aplikasi yang akan membantu Bapak Ibu semua untuk membuat sebuah laporan keuangan. Tapi tadi balik lagi untuk webinar kali ini memang Ibu Seni menyampaikan materi atau perkenalan sosialisasi sebelum kita menyusun laporan keuangan tersebut. Kita tahu dulu nih apa-apa aja bentukannya, apa aja komponen-komponen yang ada di, kalau sekarang kita fokusnya di SAK MKM seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bu Sri dan Kak Indah tadi yang Bu Indah yang kayaknya udah perjalanan turun. Yang Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan terkait tentang penyusunan laporan keuangan SAK MKM ini? Baik, Bu Rita tadi ya di kolom chat ada kalau bisa diadakan aja mentoring, jadi bisa jelas dan mengerti. Memang insya Allah ya Ibu Prima Fitri mana dan Bu Silmi memang rangkaian acaranya memang akan insya Allah akan direncanakan ada kembali lanjutan dari laporan keuangan sederhana ini yang bisa jadi kita akan mengadakannya secara offline, jadi pendampingi Bapak Ibu semua dalam membuat penyusunan laporan keuangan sederhana tadi. Jadi kita akan dampingi untuk penyusunan tersebut ya, tapi memang untuk yang pertama sebelum kita dampingin tentu kita akan ngasih sosialisasi dulu, pengenalan terlebih dahulu laporan-laporan keuangan itu akan seperti apa. Jadi memang karena laporan keuangan seperti tadi Bu Sri bilang, pada dasarnya pelaku UMKM itu semuanya, mau itu produksinya kita yang mikirin, mau laporan keuangan kita yang mikirin, mau pengiriman tadi ya Bu ya, sampai Bu Sri tadi termasuk yang ngirimin barang, jadi semuanya itu dikerjakan oleh satu orang. Ya memang itulah UMKM, tapi di sini kita akan membantu Bapak Ibu semua untuk memperlancar sehingga Bapak Ibu bisa lebih berkembang ke arah yang lebih positif gitu. Baik, Pak, ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Di sini kita cukup banyak dari UMKM, ada Alicia Cake and Bakery. Gimana Bapak Ibu? Bagaimana Bu Rita, ini dari mana Ibu? Saya maksud dari apa tuh Bu? Alamat atau UMKM? Ya, saya ikut grup UMKM UMI, lewat UMI itu Bu. Kalau sebelumnya saya sering ikut webinar gitu. Sebelum COVID itu seringkali diadakan pertemuan seperti itulah, pelatihan gitu, terus bimbingan juga. Sebelum COVID itu saya sering di dinas UMKM Koperasi Kota Padang tuh yang di ujung itu pelatihan segala gitu.
Cuma karena kesibukan, terus kebetulan waktunya tuh kadang kalau ada selalu bentrok dengan pesanan. Kebetulan kita ada snack box dari seminar mahasiswa UNAN tuh. Setiap hari lah, Bu. Itu kalau Sabtu Minggu ini paling banyak. Cuman seringkali ketinggalan saya tuh. Ada undangan-undangan juga kadang jarang hadir gitu loh, Bu. Dia lebih senang seperti ini, Zoom, via Zoom. Kalau lagi santai kita bisa sambil tatap muka gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau di rumah ya lebih enak. Kalau menurut saya sih memang penulisan tuh apa ya, akuntansi seperti ini, bisa laporan pembuatan debit dan kredit. Memang menyenangkan, mudah dan sangat menyenangkan. Cuman kalau bagi saya ibu-ibu di rumah tuh kadang apa ya, berbelit dengan kebutuhan yang lain gitu, masih belum terkoordinir gitu. Jadi kalau minta mentoring tuh seperti itu, kadang saya aja nih ibu rumah tangga seringkali apa tercampur gitu, pemasukan pengeluaran. Terus soal pajak juga kan yang kita tahu 0,5%. Tapi kalau saya berjualan tuh kadang kan karena saking banyaknya pesanan, meminta juga kue-kue dari UMKM lain. Misalnya orang-orang jajanan pasar, kita jualan yang murah-murah lah, Bu. Kadang pajaknya itu kadang bingung nih. Apa keseluruhannya pendapatan? Ini kan setiap pajak kita bayar pajak nih yang diperlihatkan bon gitu. Pas bon-bon yang penjualan kita sekian juta misalnya dalam 1 minggu. Di situ tuh kadang kita tercampur dengan pesanan yang lain, sedangkan kita kan ngambil kue dari orang misalnya dengan harga 800 perak misalnya, dimasukkan ke dalam snack box jadi 5.000 3 kue. Jadi kita ambil 800 tuh. Ini pajak yang harus diwajibkan itu apa semuanya, misalnya pendapatan di hari ini 1 juta misalnya. Nah itu semuanya, atau kita kan ada ambil kue dari yang lain gitu loh, Bu. Bagaimana ya caranya? Kadang kalau kue dari ini misalnya 1.000 kue, nah kan berarti keuntungan dari 1 kue itu 200 perak. Bisa dimengerti nggak kira sama ibu ini apa pemateri kalau saya menyampaikan bicaranya? Bisa nggak, Bu? Jadi sebenarnya tadi pertanyaan Bu Rita ini tentang ini ya, bagaimana Pajak. dari pajak itu gimana sih gitu. Ya. Memang karena untuk UMKM, apalagi misalkan kita masih belum punya badan usaha ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau PPN kan sekarang 11%, tapi kalau misalkan untuk PPH itu tergantung apakah kita punya badan atau pribadi. Nah, untuk pelaporan keuangan sederhana ini kita menggunakan pajak yang mana? Mungkin bisa disampaikan Bu Silmi, kalau penyusunan apa pengukuran pajak itu dari mana gitu. Kan tadi di laporan keuangan salah satunya ada yang sebelum pajak, ada yang setelah pajak gitu ya Bu ya. Iya. Nah, ya. Jadi gini ya, Bu. Ternyata Ibu Rita untuk di transaksinya itu terinclude dengan pendapatan dari UMKM yang lain, kayak itu ya, Bu ya. Ya, seperti pesen kue misalnya kita kan banyak tuh. Kalau kita sendiri jualan kan 1.000 misalnya. Kalau kita minta ke orang lain itu 800, kita punya keuntungan 200 perak dari 1 kue itu misalnya. Nah, jadi kadang kan kita tuh dijumlah dalam 1 bon tuh gitu ya, nota tuh misalnya 2.000 kue lah gitu. Sedangkan itu kalau modal sendiri kan kita ke pajaknya dikali 0,5% gitu kalau kita ini kan berusaha. Cuman bingungnya di situ, apa bayar pajak tuh harus semuanya atau setelah dipotong gitu bagusnya. Jadi kita nih pajak bagaikan amanah bagi saya tuh, Bu. Karena saya menikmati apa ya, jalan untuk mengantar snack kotak tuh, terus saya juga menikmati apa gitulah yang ada sarana prasarana yang ada gitu. Jadi saya rasa ya memang kewajiban gitu. Jadi biar tidak jadi ada berkah gitu lah, Bu. Jadi memang kewajiban kita namanya wajib pajak berarti kan harus. Cuman selama ini yang saya suka ikuti pelatihan pajak nih, ada juga ibu-ibu tuh yang kadang, oh saya enggak, kalau saya mah dibilangin aja lah segini. Gitu, ada juga seperti itu. Tapi bagi saya bukannya sok-sokan jujur gitu ya, Bu. Jadi yang bagus yang sebenarnya menurut ya bagusnya
seperti gimana gitu. Jadi kadang memang ada bingungnya juga. Kalau saya mencari itu keberkahan. Memang saya jualan murah, Bu. Yang penting bagi saya ada tiap hari daripada berjualan mahal-mahal tapi sekali-sekali aja, seminggu sekali atau musiman gitu. Bagi saya biar jualan sedikit, yang penting ada keuntungan tiap hari. Terus yang kerja di rumah juga continue gitu. Memang ada selalu tiap hari gitu. Itu prinsip saya, biar dapat keuntungan sekecil-kecilnya, yang penting ada tiap hari. Daripada untung yang besar tapi sekali-sekali aja. Begitu. Terus ada kewajiban pajak, yang namanya wajib berarti kan harus gitu. Berarti kalau tidak dilaksanakan kan berarti berdosa. Maaf-maaf aja. Itu mah saya polos-polosan gitu. Seperti itu, Bu. Iya, Bu. Nah, jadi Bu, kalau ini ya Bu Rita, Ibu Rita ini ternyata wajib pajak yang taat pajak ya. Nah, jadi Bu, kalau ini, jadi kan ternyata kalau barang titipan itu namanya istilahnya kalau di akuntansi itu barang konsinyasi, Bu. Nah, Barang barang titipan, konsinyasi. barang konsinyasi. Konsinyasi. Ya. Nah, ya, jadi nanti barang konsinyasi ini dapat mengurangi laba perusahaan laba, tapi nanti barang konsinyasi ini nanti laba yang kita hitungkan untuk perhitungan pajaknya setelah dikurangi dengan barang konsinyasi ini, Bu. Sehingga nanti Ibu tidak dirugikan. Ya, oh. Nah, seperti itu, Bu. Nanti dia masuk ke dalam barang konsinyasi. Nanti barang konsinyasi ini Bu buatkanlah di sebuah akun di laporan posisi keuangannya, sehingga nanti dapat mempengaruhi laba atau rugi Ibu. Nah, jadi nanti kan yang untuk kita itu menghitung pajak, kita kan ya kita pengalih pajak gitu tarifnya kan dari laporan ini ya, dari laporan laba rugi. Nah, dari kita dapat labanya berapa. Nah, nanti laba itu setelah dikurangi dengan barang konsinyasi atau barang titipan itu, Bu. oh, berarti labanya dari situ baru diperhitungkan dengan 0,5% Ya, jadi murni laba wajib yang pajak. Ibu kali dengan 0,5 tarif pajak itu adalah emang benar-benar laba yang Ibu dapatkan dari penjualan Ibu sendiri kayak gitu, Bu. Ya, kadang ya itu, kadang daripada pusing-pusing berhitung, ya udahlah biarin lah ngambil kue dari mana. Nah itu jadi kelebihan pajaknya memang dari situ mungkin, karena itu kadang kita berhitungnya nggak diperhitungkan seperti itu, Bu. Jadi biarlah dijumlahin dulu semua. Nah, kalau masalah pembayaran ke UMKM lain kan kadang bayar langsung gitu. Jadi seperti itu kalau saya tuh gitu. Jadi ya kalau itu berarti perhitungannya lain-lain, kadang lain lagi gitu. Kadang kita ini karena sibuk, terus kadang udah capek, malas juga. Jadi seperti itu, iyalah. Jadi ya itulah perlu, makanya saya ini tuh minta mentoring. Cuman memang saya suka kalau sama Zoom, soalnya kalau berkumpul gitu kan harus hadir gitu, meluangkan waktunya ini agak susah. Jadi minta mentoring tuh itu satu, mentoringnya kan mungkin Ibu nanti berencana lagi ke depan untuk mengadakan acara Zoom. Nah, itu yang mau saya sisipkan tuh masalah pajak. Nah itu, jadi pengertian tentang pajaknya memang agak kurang. Dengan waktu itu wajib pajak kita datang ke kantor pajak, cuman di pengarahannya sedangkan sosialisasinya yang belum, Bu. Nah itu gitu loh. Jadi dia ada yang mentoring atau ya seperti ini meeting Zoom ini sepertinya saya bisa ikut gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan selalu hadir, tapi ya hadir-hadir cuman ngumpul-ngumpul, terus kadang tidak ada penerapannya gitu. Kalau mentoring kan kayak gini ada catatannya, misalnya kalau saya kayak Ibu tadi pengarahan tinggal di screenshot kan, kalau kelewat bisa dibaca kembali kan gitu. Kalau menurut saya mentoringnya senang dengan Zoom gitu, tapi kalau tatap muka memang agak susah. Nah gitu kalau saya, tapi nggak tahu kalau yang lain. Iya, Jadi Bu. kalau nanti ke depannya ada lagi sisihkan dengan pajak, itu aja, Bu. Jadi sayanya nggak bingung. Terus pembukuannya yang bagus tuh seperti apa, buku besar tuh bentuknya seperti apa, nah tuh debit kredit, nah itu yang perlu saya minta mentoring. Itu Ibu, makasih Bu. Maaf kalau saya terlalu panjang, terus agak bicaranya soalnya takut salah gitu, jadi panjang gitu. Oke, terima Ya kasih ya Bu. Bu Rita ya. Jadi Ya sama-sama. kita menampung menampung keinginan sebenarnya dari Bapak Ibu semua itu fokusnya akan kemana. Tadi kan ada yang mengarahkan mau jadi mentoring butuh panduan atau butuh mentoring dari Bapak Ibu untuk penyusunan laporan keuangan. Nah, kalau misalkan topiknya memang memungkinkan untuk melalui Zoom, kita akan mengadakannya secara Zoom. Tapi kalau misalkan namanya mentoring atau kita mendampingi, kemungkinan mungkin
kemungkinan kita akan mengadakannya secara hybrid mungkin ya. Jadi Bu Rita juga bisa bergabung, yang bisa bergabung secara offline juga bisa hadir secara offline untuk kita dampingi dalam penyusunan laporan keuangannya seperti itu. Ada yang raise hand lagi ini Bu Silmi dari Ibu Alfianti SKM. Boleh Ibu kepada Ibu Alfianti, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, baik Mbak, makasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Mbak, saya ini cuma mau kasih saran aja sih Mbak. Kalau lebih efektifnya sih kalau mengenai masalah laporan keuangan ini tentang UMKM ya bagusnya sih kalau di wilayah saya kan apalagi kan di sini di wilayah Sulawesi Barat nih Mbak. Jaringan dan wifi itu kurang memadai Mbak. Di sini kan jaringan kadang rada-rada putus. Jadi alangkah bagusnya sih kita lakukan secara face to face atau mungkin ada perekrutan atau memfasilitasi pelatihan UMKM gitu. Ada mungkin salah satu yang bisa ditunjuk sebagai pendamping UMKM-nya gitu, terus dilakukan pembuatan contoh laporan pengadministrasian, laporan keuangan itu untuk UMKM. Terus atau yang kedua bisa secara Zoom, tapi kurang efektif Mbak. Kalau dilakukan di wilayah Sulawesi Barat, ada sih Mbak di provinsi, cuman lebih bagusnya lagi untuk lebih cepat dipahami warga di sini tuh apalagi pelaku UMKM-nya bagusnya secara face to face Mbak, biar lebih konkret dapat ilmunya gitu. Baik, itu aja sih Mbak penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu Silmi selaku coach Investec? Ya mungkin kalau dari Investec sendiri memang ada perencanaan untuk membuat series dari pendampingan UMKM ya Bu ya. Tapi di sini nanti Ibu tunggu aja informasi yang lebih officialnya di Instagram. Kita punya Instagram ya Bu ya. Jadi nanti akan diinformasikan apa saja rangkaiannya, dan itu juga menjawab salah satu pertanyaan dari peserta webinar dari Ibu Else Guspita. Webinar ini apakah ada jadwal rutinnya? Ada, tapi nanti official nanti akan selalu diinformasikan melalui media sosial ataupun dari brosur yang akan kita sampaikan. Seperti itu. Terima kasih ya Bu ya masukan dari Bu Alfianti. Nanti kita ini untuk media sosial Instagram kita investec_unan. Nah, Bapak Ibu bisa follow akun Instagram kita. Nanti setiap aktivitas yang kita lakukan itu biasanya update di IG kita. Kayak itu. Oke, terima kasih Ibu Mungkin Silmi. saya bisa buatkan di akun saya dulu. lagi. Sarah, investec_unan. Oke. Bu Sri hadir kembali, raise hand. Ada masukan lagi Ibu? Iya Mbak, maaf sebelumnya ini yang namanya laporan keuangan ini kan kalau menurut saya ya ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh semua UMKM ya, semua pelaku usaha Mbak. Jadi kalau boleh usul mungkin kita kalau melalui webinar itu kayaknya kurang ini ya, kurang apa namanya waktunya mungkin kan kurang banyak gitu. Jadi mungkin kalau seumpamanya kita belum paham mungkin waktunya itu kan terbatas. Jadi kalau mungkin untuk pelatihannya itu kalau boleh usul itu secara offline gitu bisa nggak Mbak untuk yang nextnya gitu. Jadi kita sekalian memang bisa kita belajar langsung gitu. Dari teorinya kan ini udah dapet. Nah, jadi kita langsung apa namanya kita praktekkan lah gitu Mbak buat laporan keuangannya ini gitu melalui pelatihan yang offline gitu. Tapi ini kalau di Pekanbaru ada nggak ya Mbak? Soalnya kan ini di Sumbar ya, dari Unan di Sumbar ya Mbak ya. Kalau di Pekanbarunya gimana Mbak? Mungkin nanti bisa saya koordinasikan sama ketua Investec kita, Bu. Pekanbaru ya, Bu. Nanti tunggu. Nanti kalau misalnya ada bukan di media sosial kita, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Bu Sri. Jadi
Ya, seperti itu ya Bu Silmi ya. Memang kalau untuk laporan keuangan, kalau secara teori, seperti kata Bu Sri tadi, kita di-refresh kembali dengan teori-teori, dengan konsep-konsep. Nah, untuk implementasinya atau eksekusinya mungkin dari Bapak Ibu semua ada membutuhkan pendampingan secara offline, tatap muka, jadi komunikasi dua arahnya lebih terasa. Pertanyaannya itu langsung kepikiran, langsung langsung nanya gitu ya Bu Sri ya, dan beberapa Bapak Ibu tadi yang lain yang minta akan diadakan secara offline. Jadi kami dan saya mungkin selaku moderator mungkin akan menyampaikan masukan tersebut nantinya. Jadi sehingga untuk acara ataupun series yang selanjutnya nanti akan seperti apa teknisnya, insya Allah akan kita infokan lebih lanjut seperti itu. Terima kasih masukannya Bapak Ibu. Yang ini Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada pertanyaan terkait tentang laporan keuangan sederhana yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ibu Silmi? Baik, sepertinya nggak ada ya Bu Silmi ya. Untuk absensi silakan Ibu isi, Bapak Ibu semua diisikan presensinya, dan nanti untuk keperluan administrasi lainnya kita akan lanjut ke email ataupun WhatsApp seperti itu. Sertifikat ya Ibu. Baik, terima kasih. Oke, mungkin kita sampai ke penghujung acara di webinar kita ini. Jadi ini adalah topik yang sangat menarik sebenarnya. Saya sendiri sebenarnya juga pelaku usaha. Jadi memang untuk bagian seperti ini yang kayak Bu Rita ataupun Bu Sri rasakan, semuanya itu kayak di kita yang memasarkan, kita yang ngurusin produksi dan sebagainya. Dan itu adalah tantangan bagi UMKM, tidak hanya di Sumbar, tidak hanya di Zoom ini, tapi di seluruh Indonesia pasti merasakan tantangan-tantangan seperti itu. Di sini kita hadir yang tadi seperti yang disampaikan Bu Silmi untuk membantu Bapak Ibu mengenal seperti apa sih laporan keuangan sederhana itu, dan ngasih pemahaman kenapa sih sebenarnya laporan keuangan itu sangat penting. Karena kalau misalkan kayak kita mau kur nih, kur juga perbankan membutuhkan laporan keuangan dari UMKM kita untuk menilai bagaimana keadaan atau kondisi dari keuangan dari UMKM kita. Jadi sebelum kita tutup acara ini, saya akan mengambil sedikit kesimpulan ya Bu Silmi ya, tentang webinar kita pada siang menuju sore hari ini, yaitu tentang laporan keuangan sederhana. Yang di sini sebenarnya ada dua jenis, yaitu SAK etap dengan SAK MKM. Pada kesempatan kali ini kita berfokus kepada SAK MKM yang terdiri dari tiga unit laporan, sedangkan SAK etap itu terdiri dari 5 unit laporan. Kenapa kita fokus kepada SAK MKM? Karena ini lebih sedikit laporannya, sehingga diharapkan bisa membantu atau mempermudah para UMKM untuk menyusun laporan keuangan ini. Dan ketika kita telah menyelesaikan laporan keuangan tersebut, diharapkan kita dapat memiliki laporan yang relevan, mempresentatifkan keadaan perusahaan kita, keterbandingan dan keterpahaman keadaan bisnis Bapak Ibu sekalian. Sehingga dengan mengetahui laba rugi, kita tidak salah menentukan strategi ataupun keputusan ke depannya yang akan Bapak Ibu lakukan di tahun selanjutnya. Karena kan kita nyusunnya ada perbandingan nih dari tahun ini dengan tahun yang selanjutnya, tahun sebelumnya dan tahun selanjutnya kita mau ngapain. Nah, jadi itu kesempatan Bapak Ibu untuk menilai keadaan dari perusahaan atau UMKM Bapak Ibu semua. Sehingga UMKM kita dapat tetap terus berkembang secara positif dan dapat memiliki keunggulan bersaing dengan perusahaan yang lebih besar mungkin, atau kita nanti suatu saat UMKM-nya berkembang jadi jauh lebih besar dan bertahan untuk dalam waktu yang sangat lama seperti itu. Ada tambahan Bu Silmi sebagai closing statement sebelum kita menutup acara webinar kita pada siang hari ini? Sebagai closing statement mungkin ya itu mengingatkan kembali bahwasanya laporan keuangan itu sangat penting bagi kita yang sebagai pelaku usaha, baik itu kita melakukan usaha profit oriented maupun non profit oriented gitu. Karena sangat banyak manfaatnya bagi kita dan bagi para pengambil keputusan di luar sana untuk membaca informasi-informasi yang terdapat dalam laporan keuangan kita. Sebegitu Bu Laura. Oke, baik, terima kasih Bu Silmi. Sebelum kita akhiri Zoom kita pada siang hari ini, saya mau izin terlebih dahulu kalau Bapak Ibu yang bisa on kamera, jadi saya mau mengambil dokumentasi untuk Bapak Ibu semua. Mana wajah cantik dan gantengnya Bapak Ibu, atau mungkin ada produknya yang bisa ditampilkan di sini karena nanti juga sebagai bahan dokumentasi kita ya Bu Silmi ya.
Baik. Oke, saya izin capture ya, Bu ya. 1, 2. Untuk halaman yang kedua, 1, 2. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang menyempatkan hadir di ruang Zoom kita bertatap layar pada siang menuju sore hari ini. Ya, terima kasih Bu Sri. Saya capture lagi nih usaha Bu Sri. Semoga lancar Ibu, dan nanti di webinar selanjutnya kita akan naik 1 langkah dalam penyusunan secara langsung menggunakan aplikasi, ataupun nanti ya kita bahas lebih lanjut seperti itu di off record ya Bu Silmi ya. Terima kasih semua masukannya, terima kasih atas atensi Bapak Ibu semuanya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata, salah sebut nama, salah panggil nama tadi Bu Sri. Saya panggil Bapak. Jadi terima kasih kembali kepada Bapak Ibu yang telah bergabung di Zoom kita pada siang hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Terima live kasih ya Bapak Ibu. dulu. Terima kasih, Mbak. Ya.